Was, orang yang sengaja meninggalkan sholat maka diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Man taraka sholatan khamsin, gitu kan, amdan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Waktu di kampung dulu sholawatannya kita pakai itu setelah azan deh, anak-anak itu, santri itu. Orang yang meninggalkan sholat sengaja maka dibalas oleh Allah jahannam khalidan fiha, dengan neraka jahanam khalidan fiha, akan kekal di dalamnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tetapi pendapat para ulama tadi dibantah oleh sekelompok orang, yaitu Syekh Abu Muhammad Ali bin Hazim wa khalafahum Abu Muhammad Ali bin Hazim. Abu Muhammad membantah atau bertentangan dengan pendapat para ulama tentang orang yang sengaja meninggalkan sholat untuk dikodok. Bagaimana pendapatnya? Faqala la yaqdiru alayya qada'uha abadan wa la yasilu filuha abadan. Kata Abu Muhammad yang namanya itu, namanya kalau dinamakan Abu Jibril namanya, maaf, Abu Qasim. Nah, itu namanya kunyah. Jadi yang diawali dengan kalimat Abu Qasim itu bapaknya Sayyidina Qasim, Rasulullah. Nah, itu kunyah. Ada di lakob karena seseorang itu adalah punya ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam, amma ba'd. Faya ikhwanan fid din, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memulai di pengajian pagi hari ini supaya lurus niat kita dan membaharui keimanan kita, kita awali dengan mengucapkan kalimah thayyibah,
Mari kita sama-sama La ilaha illallah La mawjuda illallah La ilaha illallah La ma'buda illallah La ilaha illallah La maqluba illallah La ilaha illallah La maqsuda illallah Bismillahi tawakkalna ala Allah La hawla wa la quwwata illa billah Astaghfirullahal azim Astaghfirullahal azim Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang mati di akhir hayatnya dengan ucapan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Para ulama ahli tasawuf juga mengatakan jaddidis safinata fa innal bahra amiq. Perbaharuilah kendaraan kalian, perbaharuilah kapal-kapal kalian. Fa innal bahra amiq, sesungguhnya lautan itu adalah dalam. Artinya
Tugas kita ini di muka bumi adalah berat. Apabila tidak diperbaharui, tidak dipupuk dengan ilmu-ilmunya Allah, maka kita akan tersesat. Pokok dalam agama yang harus kita kaji, yang harus kita dalami hanya 3 secara garis besarnya. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Iman, Islam, dan ihsan. Iman merupakan pondasi dalam agama. Sehebat apapun fikihnya seseorang, akhlaknya hebat, tetapi keimanannya rapuh, maka seluruh amalnya bisa hancur. Bagaikan pohon kelihatannya kokoh, buahnya begitu hebat, tetapi pondasinya rusak. Kemudian datang angin yang begitu besar, maka pohon tersebut tentunya akan hancur. Begitu juga keimanan kita. Apabila iman kita lemah, iman kita rapuh, sehebat apapun fikih kita, akhlak kita, hancurlah seperti pohon tadi. Pantas Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubad mengatakan yang paling pertama dan utama yang harus kita ketahui itu adalah makrifat terhadap Allah. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Beres keimanannya yang kuat, iman yang munjin, karena iman itu yang disebut dengan syahadat ada 2, syahadat syar'an dan syahadat munjin. Syahadat syar'an itu hanya sebatas mengucapkan kalimat syahadat yang tidak didasari dengan makrifat dan tasdik. Sedangkan syahadat munjin, iman yang menyelamatkan dunia dan akhirat, yang didasari dengan makrifat dan tasdik. Kuat imannya, kemudian dia menerima aturan-aturan Allah yang tadi kita bacakan, yang harus kita ikrarkan 5 poin. Ridho bertuhan kepada Allah saja, ridho beragama dalam agama Islam, ridho bernabi dan berasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridho Al-Quran dijadikan imam dan dijadikan pedoman, ridho bahwa mukminin dan mukminat itu adalah saudara, tetapi belum mampu melaksanakan seluruhnya. Tetapi hatinya ada pengkobulan, menerima. Nah, yang penting iddian dan kobul, pengakuan dan diterima, diaku oleh lisan, diaku oleh anggota badan, diaku oleh hati, kemudian ada pengkobulan, diterima seluruh apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, siap hati menerima. Bagaimana kalau belum mampu? Kata Wajengan, almarhum guru kita di Tasikmalaya, Kiai Haji Khair Afandi, Wajengan terkenalnya.
Muncan bisa ngalakonan tapi hate mah nampanan, rumaos kalelepatan eta qabul sahna iman. Jadi imannya sah, imannya asal pengkabulan dalam hatinya. Nah, itu yang susah, itu pengkabulannya itu. Jadi harus siap menerima. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beres imannya. Sekarang ilmu fikih tanpa tasawuf akhlak. Man tafaqaha bi ghairi, atau tasawuf dulu. Man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqo. Akhlaknya hebat, ilmu tasawufnya luar biasa, tetapi dia tidak memakai ilmu fikih. Faqad tazandaqo, kata baginda Rasulullah, jelas dia termasuk kafir zindik. Banyak di kampung dulu yang bahkan kakek saya sendiri, dia tidak melakukan sholat karena pendapat dia yang penting hatinya ingat kepada Allah, berbuat baik terhadap sesama, mendoakan terhadap sesama. Tidak usah, percuma sholat juga menurut dia, karena sholat diartikan menurut lugat ad-du'a'u bil khair, yang penting niatnya baik, ingat kepada Allah, berbuat baik terhadap sesama. Itu sholat menurut dia. Faqad tazandaqo. Apabila punya pemikiran akidah seperti itu, maka dia termasuk kafir zindik. Sekarang sebaliknya, wa man tafaqaha bi ghairi tasawufin, barang siapa yang mengkaji mendalami ilmu fikih, rajin ibadah zahirnya tetapi tanpa ilmu akhlak, faqad tafassaqo, fasik dia. Ya Allah ya Rabbi, perbaikilah hati. Pantas para ulama, jaddidis safinata fa innal bahra ami. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis qudsinya, an-nasu kulluhum halka illal alimun. Manusia seluruhnya hancur berantakan. Pejabat, masyarakat, orang kaya, orang miskin, seluruhnya celaka. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu tidak celaka. Manusia celaka kecuali orang yang berilmu. Semuanya wal alimuna kulluhum halka. Yang berilmu juga celaka, hancur. Illal amilun, kecuali yang punya ilmu, yang bisa mengamalkannya. Ilmu tidak seberapa yang dimiliki, tetapi pandai mempraktekkan ilmu yang dimiliki. Itu ilmu yang bermanfaat. Walaupun nyantren kemana-mana, beberapa pesantren, beberapa pan yang dia miliki, tetapi mengamalkan ilmu yang dia miliki tidak bisa, tidak manfaat ilmunya. Jadi manfaat ilmu itu bukan hanya sebatas punya santri, punya anak didik, tidak, tetapi mampu mengamalkan ilmu yang dimiliki. Tapi ingat, Allah melanjutkan, wal amiluna kulluhum halka. Yang beramal juga, yang mengamalkan ilmu juga, mempraktekkan ilmu juga yang dia miliki, kulluhum halka, hancur juga.
illal mukhlisun, terakhirnya hanya orang-orang yang berikhlas dalam beramalnya, orang-orang yang ikhlas dalam beramalnya. Titik terakhir. Apa yang dikarenakan dengan ikhlas dipraktekkan di waktu sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berangkat pedah diperintah oleh Allah, kita diam dilarang oleh Allah, dan diperintah harus diam. Itu lillah namanya. Kita mengucapkan sesuatu pedah diperintah oleh Allah, kita tidak melakukan karena dilarang oleh Allah. Semua lillah. Baru orang seperti itu yang bisa mempraktekkan seperti itu, dia akan bahagia hidup di dunia dan nanti di akhirat kekal. Allah berfirman dalam surah Bani Israel ayat 70, yang dimuliakan Allah memuliakan anak cucu Adam itu adalah dengan ilmu dan amalnya. Maka dalam muqaddimah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Anak cucu Adam bisa mengalahkan makhluk-makhluk yang lainnya dengan adanya ilmu dan amal. Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu Adam itu dengan ilmu dan beramal. Yang kedua, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Anak cucu Adam bisa mengendalikan, bisa mengendarai di daratan dan di lautan. Coba jin bisa bikin kapal di lautan? Belum, tidak terdengar. Tapi manusia di daratan, di muka bumi, mulai yang paling murah sampai yang paling mahal, termewah, dengan adanya ilmu dan amalnya manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Kemudian dengan ilmu dan amal Allah memberikan rizki yang baik-baik. Wa faddalnahum mimman khalaqna tafdila. Bahkan ada yang lebih daripada yang lainnya. Sama ilmunya, sama gurunya, beramalnya juga sama, tetapi Allah mengunggulkan, mengalahkan yang lainnya. Ada kelebihan seseorang dalam ilmu, dalam rizkinya itu. Itu hebatnya anak cucu Adam kalau punya ilmu dan amal. Lanjut. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang sholat. Masih bab sholat. Sholat itu termasuk ilmu fikih yang termasuk amal zahir yang paling utama. Nah, sholat yang wajib kita laksanakan dalam sehari semalam itu 5 waktu 17 rakaat yang wajibnya. Nah, dilakukannya itu ada pas dengan waktunya yang disebut dengan ada, atau dilakukan di luar waktunya yang disebut qadha. Berarti sholat itu terbagi dua, satu sholat ada, dua sholat qadha. Sholat ada dilakukannya di pas waktunya sholat, sedangkan sholat qadha dilakukannya di luar waktunya. Semestinya sholat zuhur itu di waktu zuhur, ini dilaksanakan di waktu asar. Itu bukan ada. Maka di dalam niatnya, nah di niatnya hati-hati. Maka dalam hadis
Sahnya amal itu ditergantungkan dengan niat. Kalau niat qada jangan dimasukkan kalimat ada. Awas, kita sering qada mungkin karena sesuatu mungkin saja. Berniatnya begini. Contoh, kita ketinggalan waktu zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Salah, karena dilaksanakannya bukan di waktu zuhur, dilakukannya di waktu asar. Sudah habis waktu zuhur baru melaksanakan sholat zuhur, bukan ada. Jadi ada kalimat adaan itu, awas, memposisikan kalimat adaan itu di mana? Awas, hati-hati, banyak yang keliru di sini. Kalimat ada karena dari guru niat sholat itu seperti ini. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal ka'bati atau kiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Melaksanakan sholatnya itu karena ketiduran atau lupa, dilaksanakan di waktu duha, niatnya adaan, ya salah, nggak jadi sholatnya. Awas, hati-hati, ini yang sering keliru kita nih. Jangan adaan, jadi ganti dengan kalimat qadaan lillahi ta'ala usolli. Jadi kalau kita ada waktu yang tertinggal, subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya, kemudian dilaksanakannya di luar waktunya sholat, jangan memakai kalimat adaan, ganti dengan kalimat qadaan. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal ka'bati atau qiblati qada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Kalau sendiri. Bagaimana kalau dilakukannya berjamaah, ternyata rame-rame, tertinggalnya itu? Tergantung, kalau jadi imam ditambah imaman lillahi ta'ala, kalau jadi makmun setelah kalimat qadaan ditambah dengan makmuman lillahi ta'ala. Terjadi zaman Rasul gak? Lihat nanti hadisnya, keterangannya. Niat dulu, maghrib sudah, asar ketinggalnya, sama seperti itu. Sholli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Ini menjelaskan niat qada, bukan ada, karena ada sudah pada paham semua, cuma menempatkannya di mana. Awas. Isya, usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Kalau sendiri, kalau berjamaah makmuman berarti. Apakah hukumnya sholat qada? Wattafaqu ala wujubi qada'il fawaiti. Sepakat para ulama mazhabul arba'ah, mazhab yang 4, bersepakat bahwa hukumnya melaksanakan sholat yang tertinggal itu adalah hukumnya wajib. Bagaimana kalau dilakukannya di waktu manhiyat, di waktu yang dilarang? Contoh, melakukan sholat di waktu tahrim seperti sholat sesudah asar, sholat sesudah fajar, sholat subuh. La sholat tak ba'dal fajar, tidak ada sholat sesudah sholat fajar. Summah talafu fi qada'iha fil awqatil manhiyi anha. Ulama ahli fikih yang disebut dengan mazahibul arba'ah berselisih atau beda paham
tentang qada salat dilaksanakan di waktu yang diharamkan. Beda paham. Faqala Abu Hanifah la yajuzu, pendapat madhab Hanafiyah atau yang terkenal Abu Hanifah, la yajuzu, tidak boleh dilakukan salat qada di waktu tahrim. Bagaimana pendapat madhab yang tiga lagi? Wa qala Malikun wasyafi'iyu wa Ahmadu, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yajuzu, boleh saja, boleh dilakukan. Walau tala as-samsu wa huwa fi sholati subhi lam tabtul sholatuhu. Umpamanya kita melakukan sholat setelah terbitnya fajar, setelah terbitnya matahari, wa huwa fi sholati subhi, dia ternyata melakukan sholat subuh, lam tabtul sholatuhu, tidak batal sholatnya. Sholat qada itu boleh. Berarti menurut madhab yang tiga, melaksanakan sholat qada di waktu yang diharamkan atau yang mempunyai sebab seperti nyolatin mayit boleh karena ada sebab, karena kalau dilamakan bisa busuk sebabnya, maka boleh. Tetapi tetap Imam Abu Hanifah mah, wa qala Abu Hanifah tabtulu sholatu, batal sholatnya. Batal sholatnya. Wa tafaqu ala anna syamsa idza gharabat alal musolli asron anna sholatahu sahihan. Apabila seseorang melakukan atau melaksanakan sholat asar karena lupa atau ketiduran, begitu satu rakaat Allahu Akbar, sholat maghrib, datang waktu maghrib, lanjutkan, jangan begini, sholat udah waktu maghrib ini, dibatalkan, tidak boleh, teruskan saja, teruskan. Anna sholatahu sahihatun, sah sholatnya. Contoh lagi, biasa kita qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud, baru satu rakaat karena ketiduran, di masjid sudah ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan dibatalkan sholatnya, terusin saja, melanjutkan rakaat yang kedua. Bagaimana sholatnya? Sah sholatnya, teruskan saja. Dulu mas sebelum punya ilmu sama, saya juga dibatalkan, tidak diterusin. Bagaimana hukumnya? Jadi hukumnya sholat qada atau sholat yang tertinggal itu adalah wajib. Definisi wajib, apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapat siksa. Wajib itu. Maka dalam hadis Muslim ada satu bab qada khusus, babu qada'is sholatil faitati wastihbabi ta'jili qada'iha. Nah itu babnya itu dalam hadis Muslim, bab mengkodok sholat yang tertinggal, wastihbabi ta'jili qada'iha, dan menyegerakan atau anjuran, nah itu menyunatkan gitu, menyegerakan, sunat hukumnya menyegerakan qada sholat, melakukan qada sholat. Jadi kalau kita tertinggal sholat, segeralah dilakukan sholat. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam qala
man nasiya sholatan falyusolliha idza dzakaroha la kafaratalah illa dzalik. Barang siapa yang lali, barang siapa yang lupa sholat, lupa sama sekali. Jadi ingat, uzur sholat itu cuma dua. Sakit tidak termasuk uzur, awas. A'dzarus sholati isnani, dalam kitab yang kecil, malah dalam kitab Sapina. A'dzarus sholati isnani, uzur sholat itu ada dua, an-nisyanu wan naumu. Yang pertama lupa, yang kedua ketiduran. Cuma dua-duanya uzur sholat. An-naumu wan nisyanu, ketiduran dan lupa. Cuma tidurnya dalam tafsirnya bukan tidur sudah masuk waktunya sholat, itu mah tidak boleh. Bukan ada yang mengharamkan sholat tidur sesudah masuknya sholat, tidak boleh. Contohnya setelah maghrib karena tidak tahan kecapean, ngantuk, tidur, kemudian dia tidak dengar azan sholat isya, ingat-ingat sholat subuh. Nah, sholat subuh ingat-ingatnya, nah itu uzur namanya, ketiduran, kebablasan tidurnya. Kalau sudah mancing mah dosa dia. Satu wajib qadha, dua dosa dengan sengaja tidurnya di waktu sudah masuk sholat, waktu sholat. Fal yusolliha idza dzakaroha, apabila lupa melaksanakan sholat, idza dzakaroha, kemudian dia ingat, fal yusolliha, maka segeralah melaksanakan sholat setelah ingat, walaupun di waktu tahrim, walaupun di waktu haram. Kenapa? La kafarata laha illa dzalika, tidak ada tebusan, tidak ada kafarat itu yang kufur itu sifat kufur, menutupi. Seharusnya Islam itu dizohirkan, diizharkan, dijelaskan, ini malah diumpetin, tidak kelihatan Islamnya, kufur, orangnya disebut kafir. Itu. Jadi kafir itu orang yang menyembunyikan aturan Allah. Kafir siapapun, bukan hanya kulit putih, bukan, siapapun yang menyembunyikan, yang tidak jelas Islamnya, yaitu kafir. Jadi Islam itu harus izhar sesuai dengan tugas Kangjeng Rasulullah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu. Harus jelas kalau Islam itu. Mengaku Islam tetapi tidak jelas Islamnya. Jangan Islam idgham, jangan Islam iklab, ditukarkan, jangan Islam ikhfa, samar-samar, remeng-remeng, abu-abu, tidak boleh, harus jelas, izhar. Tidak ada tebusan, tidak ada pengganti dengan barang apapun kalau meninggalkan sholat, kecuali illa dzalika, kecuali dengan qadha, diqadha dengan sholat lagi. Kemudian an Jabir bin Abdillah anna Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdillah, anna Umar bin Khattab, sesungguhnya atau bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab, jaa, datang Sayyidina Umar, yaumal Khandaqi, di waktu perang Khandaq, ba'dama gorobati syamsu, setelah tenggelamnya matahari. Faja'ala, dia kemudian tidak karena memerangi orang kafir, faja'ala yasubu kufar Quraisyin, dia mencaci maki orang Quraisy, dasar orang kafir, umpamanya kalau kita mah dasar orang bandal. Nah, dengan mencaci maki Sayyidina Umar terhadap orang-orang kafir Quraisy, sehingga waktu asar ketinggalan. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
makitu usolil asro hatta karati samsu yagrubu tagrubu. Hampir waktu asar habis, hampir matahari tenggelam. Kami sholat di waktu diharamkan. Bagaimana ini ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma sholaituha, sama saya juga kata Rasulullah. Tidak melakukan sholat asar karena perang Khandaq itu, memerangi kafir. Istigol dengan memerangi kafir sehingga terlupakanlah sholat. Kemudian fakumna ila buthana, mereka Sayyidina Umar dan baginda Rasul termasuk para sahabat yang lainnya pergi ila buthana ke daerah Buthan, artinya ke suatu lembah yang dataran rendah. Untuk apa? Untuk mencari air. Fatawaddo'a lis-sholati, Rasulullah mengambil wudhu untuk sholat di waktu sudah habis waktunya sholat asar dan termasuk waktu tahrim. Wa tawaddo'na laha, kemudian kami juga kata Sayyidina Umar termasuk para sahabat yang lainnya, kami juga mengambil wudhu fasholal asro, kemudian kami sholat asar beserta Rasulullah ba'dama gorobati syams, setelah tenggelamnya matahari. Tsumma sholat ba'dahal maghrib, kemudian setelah terbenamnya matahari sholat asar dilanjutkan dengan sholat maghrib. Artinya ini hadis menceritakan bahwa boleh melaksanakan sholat qada di waktu tahrim, di waktu yang diharamkan, walaupun sudah habis waktu sholat asar atau sholat asar apa saja, kemudian masuk waktu maghrib dilaksanakan qada, kemudian sholat maghribnya ada qada, ada, atau sebelum maghribnya belum itu tapi sudah ada waktu tahrim, sudah tenggelam, meganya sudah merah, ini sudah habis, ini sudah tenggelam, berarti matahari, haram dilaksanakan, tetapi qada boleh dilaksanakan. Setelah itu lanjut dengan sholat ada, sholat maghrib. Bagaimana komentar para ulama tentang sholat qada? Tadi hadisnya, sekarang komentar para ulama. Ijma'al ulama'ul ladzina ya'taddu bihim, para ulama sepakat, ulama-ulama yang terkemuka di waktu ulama salaf, ala anna man taraka sholatan amdan lazimahu qada'uha, siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, lazimahu qada'uha, maka wajib baginya mengqada sholat. Tadi mah karena uzur, lupa atau ketiduran, ini mah sengaja. Cuma ada dua. Yang pertama dosa dengan sengaja meninggalkannya, dua wajib mengkodoknya. Wah, orang yang sengaja meninggalkan sholat maka diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Man taraka sholatan khamsin, gitu kan, amdan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Waktu di kampung dulu sholawatannya kita pakai itu setelah azan deh, anak-anak itu, santri itu. Orang yang meninggalkan sholat sengaja maka dibalas oleh Allah jahannam khalidan fiha, dengan neraka jahanam khalidan fiha, akan kekal di dalamnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tetapi pendapat para ulama tadi dibantah oleh sekelompok orang, yaitu Syekh Abu Muhammad Ali bin Hazim wa khalafahum Abu Muhammad Ali bin Hazim
Abu Muhammad membantah atau bertentangan dengan pendapat para ulama tentang orang yang sengaja meninggalkan sholat untuk dikodok. Bagaimana pendapatnya? Faqala la yaqdiru alayya qada'uha abadan wa la yasilu fi'luha abadan. Kata Abu Muhammad yang namanya itu nama yang kalau dinamakan Abu Jibril namanya, maaf, Abu Qasim. Nah, itu namanya kunyah. Jadi yang diawali dengan kalimat Abu Qasim itu bapaknya Sayyidina Qasim, Rasulullah. Nah, itu kunyah. Ada di lakob karena seseorang itu adalah punya ilmu itunya seperti galak lah, istilahnya orang galak, kayak macan disebutnya si macan. Nah, itu lakob. Lakobnya tidak boleh. Tidak boleh memberi nama dengan lakob, tidak boleh. Dalam Al-Qur'an kan ada kan. Wala tanabazu bil alqab, tidak boleh memberi nama dengan landian, si pasar atau si amnu, tidak boleh. Dibantah oleh Abu Muhammad tentang wajibnya mengqada salat, tetapi karena saya tidak mampu untuk melakukan qada. Kenapa? Karena saking banyaknya. Karena diwajibkan salat itu setelah balik. Nah, ternyata dihitung oleh dia beberapa tahun tidak dilakukan, tidak melaksanakan sholat. Tidak mungkin saya untuk mengkodoknya. Maka ini sering terjadi pertanyaan, bagaimana kalau mengkodok sholat yang lampau beberapa tahun kita tidak pernah sholat, bagaimana? Nah, ini sama seperti Abu Muhammad Ali bin Hazim. Nah, ini jawabannya yang memberi pertanyaan secara pribadi atau mungkin secara umum. Nah, pendapat para ulama wajib diqada sepakat, tetapi pendapat yang satu ini saya tidak mampu untuk melakukannya karena beberapa tahun saya tidak sholat kali 5 waktu. Coba 1 tahun saja, coba kali 5, 360 kali 5 berapa? Waduh, bagaimana ya? Qala bal yuksiru min fi'il khairi. Pendapat Abu Muhammad, tidak usah diqada, yang penting perbanyaklah berbuat kebaikan. Wa sholati tatawu'i, dan memperbanyak sholat sunat. Liyuskila mizanuhu yaumal qiyamah, supaya memberatkan timbangan nanti di hari kiamat. Pendapat Abu Hazim. Wa yastaghfirullah, kemudian dia sering membaca istighfar, baik istighfar astagfirullahaladzim atau apa saja, atau yang sajul istighfar yang banyak terus menerus. Wa yatubu, kemudian dia tepat tidak akan melakukan lagi, tidak akan meninggalkan lagi, saya akan sholat seterusnya. Wa hadzal ladzi qalahu ma annahu mukhalifun lil ijma. Tetapi ini pendapat Abu Muhammad atau Ali bin Hazim, pendapat dia seperti tadi, memperbanyak sholat, memperbanyak kebaikan, berbuat baik, memperbanyak sholat sunat supaya berat di timbangan, memperbanyak istighfar, tidak taubat, tidak melanggar lagi. Wa hadzal ladzi qalahu ma'anahu mukhalifun lil ijma'i batilun min jihati dalil. Dibantah, tidak sah, gugur pendapat itu, batal pendapatnya. Wa basata wal kalamu fil istidlal wa laysa fi madzakar dalalan aslan. Tidak dalil yang bahwa cukup dengan istighfar. Bagaimana hadisnya? Bahwa harus diqada. Wa mimma yadullu ala wujubil qada'i, dari sebagian hadis yang menunjukkan bahwa salat yang tertinggal wajib diqada, hadis Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam amarul mujami'a fi nahari ramadana. Rasulullah memerintahkan kepada orang yang berhubungan intim, awas, mujami'ah ini adalah dari jima, orang yang berhubungan intim di waktu siang di bulan suci Ramadan. Wah, hati-hati, makanya hati-hati. Kalau menikahkan diusahakan putra putri kita jangan
di bulan Ramadan atau di bulan, boleh sih boleh, takutnya ya itu orang masih sayangnya gimana, masih seneng gitu ya, sehingga terjadi ayasuma yauman ma'al kafaroti, harus mengkodok sholat begitu kifarat dilakukan, harus kifaratnya kifarat uzma, memberi sodako kepada 60 miskin, dan diceritakan kepada 60 miskin bahwa dia melakukan hubungan intim dengan sang istri di waktu siang. Yang 60 itu harus tahu, kemudian berpuasa dikodok juga. Nah itu hadisnya Abu Hurairah. Ai badalal yaum alladzi afsadu bil jimai amdan, itu untuk pengganti karena merusak saumnya disebabkan berhubungan intim di waktu siang. Rawahul Baihaqi bi isnadin jayyidin wa riwayat Abu Dawud wa nahu wal yanahu idza wajabal qada'u ala tariki nasian fal amidu aula, wajib mengkodok salat yang tertinggal walaupun lali. Fal amidu apabila meninggalkannya itu sengaja, apalagi aula itu. Jadi apalagi yang lupa juga wajib, apalagi yang sengaja gitu. Jadi kalau dalam ilmu itu, ilmu bilago itu kiasnya kias aulawi. Kalau dari Sunda itu cacak-cacak, mendekati sudah tidak boleh. Contoh, Allah melarang itu adalah kepada Nabi Adam itu adalah mendekati sajarah khuldi, pohon khuld, mendekatinya. Nah, jadi kias aulawi, mendekati sudah dilarang oleh Allah, apalagi memakannya. Mendekati zina sudah dilarang, apalagi zinanya. Nah, jadi orang yang lali juga wajib qada, apalagi yang sengaja. Jadi idza wajabal qada ala tariki nasiyan, apabila diwajibkan mengqada salat karena lupa meninggalkannya itu, fal amidu awla, apalagi yang sengaja. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Ntar belum selesai. Wallahu alam. Jadi intinya mengqada salat